Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Kode Awal. Baik, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya langsung bisa untuk memakai Tailwind CSS. Nah, jadi di sini perlu diingatkan lagi sebelum kalian langsung terjun ke Tailwind CSS ini, kalian perlu untuk mengetahui pengetahuan dasar-dasar dari CSS tersendiri, yaitu kalian harus tahu itu dulu baru kalian terjun ke Tailwind. Jadi Tailwind itu apa sih? Nah, Tailwind itu merupakan framework CSS yang memungkinkan kita untuk uh, menggunakan style-style custom yang mirip seperti CSS, tapi kita nge-style itu langsung dari inline dari nama kelasnya di sini. Nah, kenapa sih kita pakai Tailwind? Nah, misalkan di project-project besar itu kadang kita memiliki banyak sekali file CSS. Nah, itu membuat kita seperti bingung mulai dari kelas yang mana, di style yang mana, kemudian nama penamaan kelas di setiap elemen itu seperti apa. Nah, kadang-kadang itu membuat kadang-kadang ada name collision atau nama kelasnya collision juga seperti itu. Jadinya stylenya itu bisa berantakan di project yang skalanya besar. Nah, mungkin di project skala kecil misalkan hanya seperti ini, hanya HTML simple seperti ini, mungkin nggak apa-apa masih pakai CSS ya. Tapi saran saya di project-project yang besar, kalian menuju ke Tailwind. Karena apa? Karena style itu sudah pasti di inline gitu. Nah, kenapa tidak pakai inline? Karena inline CSS itu dia panjang bandingkan dengan Tailwind yang stylenya itu di singkat-singkat seperti ini, misalkan W24 itu artinya width 24 seperti itu. Ukurannya 24 seperti itu. Ada presentasi RAM atau pixelnya tersendiri nanti. Oke, nanti saya akan bahas itu. Jadi dia jika kita pakai Tailwind itu kita jelas yang mana style yang mengatur kelas ini seperti itu. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti. Jadi kembali saya ulang lagi, kalian harus sudah mengetahui CSS dasar saja sih. Oke, nggak perlu terlalu expert untuk terjun ke Tailwind ini. Nah, saran saya di sini Tailwind ini sangat bagus untuk proyek kecil maupun besar, jadi kita jadi kebiasaan untuk menggunakannya. Nah, bagaimana sih cara menggunakannya? Nah, misalkan kalian hanya menggunakan HTML seperti ini, yang simple, itu kita tinggal pakai yang namanya CDN saja ya. Nah, nanti saya akan juga memberikan bagaimana sih caranya mengintegrasikan dengan yang namanya React. Nah, di sini React Project ini dibuat dengan Create React App ya. Nah, jadi hal yang paling penting kalian lihat di sini, kita harus melihat website resmi dari Tailwind CSS-nya. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya dokumentasi yang memang segala yang kalian perlukan itu udah ada di sini. Oke, misalkan aku mau menggunakan Tailwind di HTML simple seperti ini aja, yang bernama index HTML, dokumen simple HTML seperti ini. Nah, kita tinggal kemana untuk menggunakan Tailwind? Get start. Kita lihat play CDN di sini di get start Tailwind CSS. Kita lihat sini langsung dikasih tahu di sini dokumentasinya Tailwind itu bagus banget. Ini bisa kita langsung copy script ini, copy, tinggal paste di headnya. Oke, dengan ini kalian sudah bisa yang namanya menggunakan Tailwind CSS. Nah, langsung coba ya. H1. Oke, misalkan halo Tailwind. Ini sini untuk menggunakan Tailwind, kalian bisa langsung ke kelas. Oke, kelas. Nah, bisa kalian cari langsung di sini ya. Di cara menggunakan Tailwind itu sebenarnya simpel banget. Misalkan di sini uh, untuk header 1 ini aku mau warnanya itu merah tulisannya. Jadi bila kita menggunakan CSS, kita biasanya menggunakan style apa? Ya benar, yaitu color ya. Jadi misalkan kita tahu kita itu perlu apa saja untuk style elemen kita bisa tinggal cari di sini. Quick search, Ctrl K, Ctrl K, yang namanya color. Langsung enter. Nah, sini ada color banyak, mungkin di background ya.
font text color maksudnya. Kalian tinggal cari saja color, kemudian kalian yang penting kalian tahu apa yang kalian perlukan. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini sudah disediakan kelas dan properties. Nah, properties ini jika kita menulis kelas ini di elemen kita, CSS-nya itu seperti apa sih? Nah, di sini juga ada dikasih gimana dia contohnya jadikan, gimana dia contoh teks yang sudah diisi kelas seperti ini. Misalkan kita mau merah ya, ini merah ya, red yang 600. Kita copy, kita langsung paste di kelas ini. Oke, sudah. Kita bisa langsung lihat di previewnya. Oke, dia langsung merah ya. Nah, misalkan kita mau ubah fontnya ini, selain merah, fontnya juga kita mau ubah. Kita perlu apa? Ya, font style ya. Tinggal Ctrl K lagi, font style. Nih. Mungkin font, ya apa, font style aja dah. Jadi kita copy kelasnya italic, itu kita seperti sama saja mengasih CSS misalkan di inline itu seperti ini. Font line style italic. Nah, justru ini merupakan alasannya ya. Jika kita menggunakan inline, yaitu panjang sekali. Bayangkan stylenya itu ada 2 baris yang full seperti itu kan, nggak terlalu enak ya dipakai ya. Jadi misalkan ini kita pakai italic, bisa kita lihat langsung italic ya. Oke, misalkan kita mau size, kita tinggal cari size. Oke, ini size, kita cari di sini. Oke, font size ya maksud saya, font size. Intinya kalian tahu apa yang harus kalian cari untuk style yang kalian mau seperti itu. Makanya kita harus belajar CSS terlebih dahulu. Oke, mungkin ini sederhana saja. Kita lihat di sini ada text 2XL, itu artinya sama saja seperti font size 1,5 rem dan juga line height-nya itu 2 rem. Copy ini misalkan kita tambahkan dengan cara spasi, kita tambahkan lagi kelasnya seperti ini. Tuh. Dengan ini kalian sudah menulis yang namanya Tailwind CSS. Simple sekali kan? Dan dia sangat custom. Beda dengan Bootstrap yang dia sudah seperti disediakan komponen-komponen seperti itu. Nah, customisasi kita agak tidak kurang ya jika kita mau kayak gitu. Seperti sudah ada template yang kita pakai. Jadi jika kalian perlu customisasi style yang memang membebaskan kalian untuk melakukan apa saja tuh, Tailwind tuh terbaik ya. Oke, ini bila di HTML biasa ya. Nah, misalkan kita mau pakai Tailwind itu di React atau di sini di Create React App ya. Oke, ini di project React kita. Kita kembali lagi ke yang mana? Ya, di Get Started ya. Get Started ini. Kita langsung ke yang namanya Framework Guides. Nah, sini udah diisiin bagaimana sih cara kita mengintegrasikan Tailwind ke framework yang tersedia di sini. Misalkan kalian membuat project atau kalian memiliki project yang menggunakan Next.js. Kalian bisa langsung klik di sini dan kalian tinggal ikuti saja step-stepnya ini. Ini sampai ada 6 step di sini untuk Next.js. Nah, karena di sini saya menggunakan yang namanya Create React App, jadi kita ke sini. Dan sama juga yang untuk yang lain, mungkin ada yang pakai Laravel. Ke Laravel, kemudian ikuti step-step ini, kalian tinggal baca, copy-copy kode-kode ini sudah bagus sekali dokumentasinya ini menurut saya. Dengan dokumentasi yang bagus ini juga merupakan salah satu alasan untuk menggunakan Tailwind. Nah, jadi di sini disuruh create your project. Nah, di sini saya sudah menggunakan membuat project saya dengan cara ini tadi. Kemudian CD projectnya. Oke. Kan itu belum ya. Jadi CD yang namanya My App. Karena di sini project saya tadi saya namakan yang namanya My App.
Oke, kemudian setelah masuk ke CD project ini, install Tailwind CSS. Copy ini, kita paste. Pastikan kalian sudah masuk ke directory my app-nya ya, atau CD, change directory. Oke, ini ingin copy di sini saja. Kalian sudah mengikuti langkah-langkah ini, dan sampai akhir kalian langsung bisa menggunakan Tailwind di project React Anda. Dan sini sudah, dan ini langsung ada komen lagi tadi yang dipaste itu, enter lagi. Mungkin ini saya akan hapus dulu, hapus juga. Oke, di sini udah ya. Jadi di sini langsung keluar yang namanya file tailwind.config.js. Oke, kita tinggal ikuti step yang di sini. Configure your template path. Add path to all your template file in your config.js. Jadi kita disuruh mengisikan bagian ini di tailwind.config.js. Tinggal copy. Nah, di konten ini tinggal replace ini. Save. Oke. Udah itu, kemudian add the Tailwind directive to your CSS. Oke, jadi kita copy kode ini dan kita taruh di .source/index.css file. Nah, di sini sudah ada ya, .source/index.css file. Jadi kita tinggal isikan di atasnya. Ini. Oke, setelah itu kita sudah bisa memakai npm run start ya. Oke, mungkin saya akan coba di sini aja. Kita langsung di app.js, kemudian kita paste ini. Dan setelah itu kita langsung npm run start. Oke, mungkin saya akan skip ke pada saat aplikasi React-nya itu sudah jalan ya. Oke, jadi di sini app-nya sudah jalan, compiled successfully. Nah, kita lihat ya, hello world-nya sudah ada underline text, kemudian ada font bold, kemudian ada teks 3XL. Nah, jadi seperti itulah kira-kira caranya memakai Tailwind ini. Intinya kalian udah tahu apa yang harus kalian terapin jika kalian menggunakan CSS biasa di elemen kalian atau div kalian. Misalkan di sini aku mau nambahin margin. Oke, saya tinggal Ctrl K, kita cari margin seperti itu. Cari margin, ini ada margin. Bisa kita lihat langsung di sini. Itu di sini udah dikasih seperti bagaimana sih contoh penerapannya itu, bagaimana cara dia kerja. Nah, misalkan di sini kita mau margin MX ya, atau margin left right. X itu kan dari kiri ke kanan ya. Kalau Y dari atas bawah vertikal. Jadi dia seperti ini. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. Maaf bila ada kesalahan kata. Semoga terbantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.